Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan di tengah masih bergulirnya proses hukum serta sorotan publik terhadap kehidupan rumah tangga putrinya, Ibunda Inara Rusli, Mercy Lubis akhirnya muncul ke publik. Ia memberikan pernyataan yang cukup menyita perhatian. Ia menyampaikan bahwa dirinya memilih untuk tidak terlalu jauh ikut campur dalam berbagai permasalahan yang sedang dihadapi sang anak. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya hanya berusaha menjalani keadaan apa adanya dan mengikuti alur proses yang sedang berjalan. Meski demikian, Ibunda Inara Rusli tidak menunjukkan sikap konfrontatif ataupun memberikan pernyataan yang memperkeruh suasana. Sebaliknya, ia justru menekankan harapan agar semua pihak dapat menemukan jalan damai di tengah situasi sulit ini. Lantas benarkah Mercy Lubis menganggap masalah yang sedang dihadapi Inara Rusli adalah proses sang anak menuju dewasa? Benarkah Mercy Lubis hanya bisa memberikan nasihat terbaik mengingat dirinya yang juga pernah alami perceraian? Benarkah selama ini yang ia bahas adalah masalah ketiga cucunya dan juga kesehatan Inara Rusli? Lalu bagaimana juga sosok Insanul Fahmi di mata Ibunda Inara Rusli? Benarkah meski baru beberapa kali bertemu, tapi ia menilai Insanul Fahmi adalah sosok yang baik dan sopan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan Ibunda Inara Rusli, Mercy Lubis, ke hadapan publik baru-baru ini menjadi sorotan. Di tengah proses hukum sang anak yang masih bergulir dan dinamika rumah tangga putrinya yang terus menarik perhatian, Mercy Lubis akhirnya angkat bicara mengenai situasi yang dihadapi keluarganya. Dalam keterangannya, Mercy Lubis menyampaikan bahwa dirinya memilih untuk tetap tenang dan mengikuti setiap proses yang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan di tengah situasi yang penuh tekanan. Menurutnya, sebagai orang tua, ia berharap agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dan semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan damai. Mengingat semuanya pasti akan ada ujungnya dan akan selesai. Pertama, ini proses ya untuk hidup lebih dewasa. Kedua, jalanin aja, let the flow mengalir. Karena pada ujungnya nanti akan selesai. Karena kita kan umat seiman ya, apalagi pihak sana juga Islam. Mudah-mudahan ada perdamaian, saling ngerti, silaturahmi itu lebih penting. Kalau saya orang tua seperti itu, saya cuma berharap putri Mami Inara mendengar apa yang sudah Mami ucapkan. Semua sama orang tua di muka bumi ini pasti mau anaknya bahagia, anaknya lancar, segala urusannya damai-damai aja. Karena hidup itu yang dicari seperti itu. Silaturahmi, kedamaian, udah. Kalau udah tentram kan rezeki datang sendiri. Ibunda Inara Rusli juga mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan sang putri terjalin dengan penuh rasa saling menghargai dan menghormati. Menurutnya, persoalan yang saat ini dialami oleh Inara Rusli bukanlah semata cobaan, melainkan juga dapat menjadi proses pembelajaran hidup yang berharga. Ia meyakini bahwa setiap masalah memiliki hikmah, termasuk dalam membentuk kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang ke depannya. Kemudian Ibunda Inara Rusli juga memberikan nasihat kepada putrinya mengingat dirinya yang juga pernah merasakan perceraian. Dukungannya kalau soal masalah kasusnya saya tidak tahu. Dan mungkin Inara juga bijaksana, nggak mau bebanin pikiran saya. Saling menghormati kita ibu sama anak. Seperti halnya orang tua yang lain lah. Pemirsa di rumah kan sebagai ibu pasti sama lah. Sama anak kita dukung. Normalnya anak sama ibu diskusi ya. Tapi saya cuman bilang jalanin aja. Ini proses menuju kita dewasa biar tambah bijaksana. Karena Allah itu baik. Kita dalam ujian-ujiannya untuk menuju dewasa. Gitu aja sih. Kan saya juga pernah ngalamin perceraian. Jadi saya kasih masukan-masukan lah. Supaya jangan
dijalanin hal yang jelek-jeleknya. Kita baik-baik aja, karena ujungnya nanti kita sendiri yang akan terima efeknya. Apa yang kita lakukan, kita yang tuai sendiri. Ibunda Inara Rusli kemudian menyebut dirinya tidak pernah menanyakan tentang proses hukum sang anak yang sedang bergulir. Ia memilih untuk tidak ikut campur dan menegaskan tidak pernah menanyakan secara detail mengenai perkara yang sedang bergulir. Ia pun memilih untuk fokus memberikan dukungan sebagai orang tua tanpa harus terlibat terlalu jauh dalam persoalan yang bersifat pribadi maupun hukum. Meski demikian, komunikasi antara ibu dan anak tetap berjalan dengan baik, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kondisi Inara Rusli serta anak-anaknya. Sang ibu mengaku rutin berkomunikasi untuk memastikan kesehatan Inara Rusli agar tetap terjaga di tengah situasi yang tidak mudah. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, manusia hidup kan ada pikiran lah. Curhatannya paling juga soal cucu, soal ngejalanin ke mental mereka, secara psikologis seperti apa. Nggak ada. Dia nggak kasih saya beban pikiran, nggak ada cerita. Saya taunya dari media aja. Paling saya tanya, itu sampai mana? Oh, aman nih. Ya udah. Dapat panggilan, udah selesai. Ibunda Inara Rusli juga memberikan pandangannya mengenai sosok Insanul Fahmi yang belakangan menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, ia menilai Insanul Fahmi sebagai pribadi yang sederhana, namun memiliki sikap yang baik dan santun. Insanul Fahmi juga tidak segan membantu hal-hal kecil, seperti ikut menghidangkan makanan saat berada di lingkungan keluarga, seperti momen Lebaran lalu. Meski memberikan penilaian positif, Ibunda Inara Rusli juga mengakui bahwa interaksinya dengan Insanul Fahmi masih tergolong terbatas. Ia mengatakan belum banyak terlibat dalam percakapan mendalam dengan sosok tersebut karena merasa hubungan mereka masih beberapa kali bertemu, jadi merasa belum terlalu kenal baik. Belum pernah, nggak kenal. Oh sudah, kalau hari ini kan Lebaran sempat itu aja sih, memang nggak pernah rutin. Kan kami rumahnya jauh. Oh, anaknya sopan kok, anaknya soleh, biasa aja. Bantu hidangin makanan, biasa aja. Ngobrol, orang suka bercanda juga, tapi ya itu masih terbatas karena kan belum kenal baik. Selanjutnya, jika Ibunda Inara Rusli bisa dikatakan tenang menghadapi masalah yang sedang dihadapi anaknya, namun sebaliknya dengan Inara Rusli sendiri, benarkah istri Siri Insanul Fahmi ini sempat tertekan sejak kasus mereka ramai di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Hal mengejutkan kembali terungkap dalam perkembangan terbaru Prahara Asmara yang menyeret nama Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardah Tinamawa. Melalui kuasa hukum Inara Rusli, terungkap kondisi kliennya di tengah ramainya pemberitaan yang beredar di media sosial. Kuasa hukum Inara Rusli menyampaikan bahwa sejak isu hubungan segitiga tersebut mencuat dan menjadi konsumsi publik, Inara Rusli mengaku merasakan tekanan secara psikologis. Tekanan itu muncul seiring dengan derasnya komentar publik, spekulasi, serta sorotan media yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sakit normal ya, sakit normal, tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah pasti lah. Pikiran sudah pasti, ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum kelar sampai saat ini udah pasti di situ. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakitnya normal. Kalau kita lihat dari diagnosanya ya, itu sebetulnya sakit biasalah seperti itu. Bukan berat-berat juga sih. Dia hanya sakit, hanya kelelahan sebetulnya, lelah fisik dan lelah pikiran. Tapi kalau curhat sih sesama wanita ya, dia curhat sama saya, curhat apa adanya dan
Selanjutnya, kuasa hukum Inara Rusli juga memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran kliennya dalam panggilan pihak kepolisian yang berkaitan dengan laporan dari Wardatina Mawa. Laporan tersebut diketahui berkaitan dengan dugaan perzinahan yang saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Pihak kuasa hukum Inara Rusli menyampaikan bahwa Inara Rusli tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakhadiran tersebut disebut bukan karena alasan menghindari proses hukum, melainkan kondisi kesehatan. Itu kebetulan memang tidak bisa hadir saat waktunya di BAP karena memang kondisi kesehatannya. Makanya kami bersurat untuk meminta waktu penangguhan untuk pemeriksaan. Dari surat sakitnya sih paling seminggu lah ya. Tapi setelah itu kalau memang nanti tidak ada turun jadwal atau kita tentukan jadwalnya, nanti tinggal kita beritahu aja. Untuk di dalam pemeriksaan bicara apa adanya, silakan. Ada yang ditutup-tutupin dan ada yang pokoknya bicara apa adanya aja, saya bilang gitu. Secara hukum. Tidak hanya Inara Rusli yang jalani pemeriksaan, tapi juga Insanul Fahmi. Namun benarkah usai penuhi panggilan buat pemeriksaan, Insanul Fahmi tak ingin membahas soal Inara Rusli? Apa yang menjadi alasannya? Benarkah hal ini tanda kalau hubungannya dengan istri sirinya itu yang mulai merenggang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, Insanul Fahmi memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait Inara Rusli setelah dirinya menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, ia menegaskan bahwa saat ini dirinya ingin mengerucutkan fokus pada proses hukum yang tengah berjalan terkait laporan yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Hingga kini, proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mendalami keterangan dari berbagai pihak yang terlibat. Sementara itu, kuasa hukum Insanul Fahmi juga ungkap atas ketidaktahuannya terkait komunikasi antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Karena sudah lama tak bertemu, maka informasi terbaru dari Inara Rusli pun belum ada. Gak usah dibahas dulu untuk itu, biar aku mau ngerucutin dulu ya masalah yang ada di sini. Kita doakan aja lah, Doain aja biar lancar ya gitu. Karena memang udah lama nggak ketemu nih. Terakhir komunikasi dengan Inara bagaimana Insanul? Kita nggak tahu karena memang Insanul sampai saat ini juga belum dapat informasi. Tadi juga sempat saya tanyakan mengenai Inara karena udah nggak ketemu, jadi sampai sekarang juga belum ada informasi ya Insanul ya. Jadi masih kita doakan aja semoga cepat sehat, bisa menjalankan pemeriksaan dan kita bisa berlanjut. Sementara itu, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga berharap tidak ada yang diceraikan, termasuk dalam rumah tangga Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Meski begitu, jodoh tidak bisa ditebak dan poligami juga bukanlah hal mudah. Jadi jika memang pada akhirnya harus ada yang mengalah, maka Inara Rusli siap pisah dari Insanul Fahmi. Kemudian terkait komunikasi Inara Rusli dan Insanul Fahmi, terungkap bahwa masih berjalan baik, hanya sejauh mana komunikasi mereka tersebut, kuasa hukum Inara Rusli tidak mengetahuinya. Kalau Inara sendiri sebetulnya kan karena dia kan juga sudah dinikahi. Siapa sih yang mau cerai? Kan begitu seperti itu. Sama lah. Mawa juga pun sama. Siapa sih yang mau cerai kan gitu kan. Tentu kan Inara juga berharap tidak ada yang diceraikan. Semua bisa berjalan, Mawa sebagai istri pertama, Inara sebagai istri kedua. Tetapi kan tidak semudah itu orang berpoligami. Jadi salah satu harus kalah dan harus mengalah. Nah itu. Jadi Inara sudah siap bila mana itu terjadi dengan diriku. Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah, ya berpisah dan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan berpisah. Kalau Insanul dengan Inara sudah pasti komunikasi lah. Karena apalagi kan kasusnya kan masih berjalan, sudah pasti mereka ada komunikasi. Cuma sejauh mana komunikasinya itu yang akan kita tahu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.